Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini kami dari kelompok 9. Kami akan menjelaskan mengenai praktikum 3 dan praktikum 4. Yang pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai praktikum 3, yaitu mengenai self professioning. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rangga Pratama dengan NIM 434221028. Perkenalkan, nama saya Firly Satria Putri dengan NIM 434221060. Perkenalkan, saya Tali Kesa dengan NIM 434221018. Perkenalkan, saya Diana Roklida, NIM 434221043. Perkenalkan, saya Kartika Karenza dengan NIM 434221036. Baik, langsung saja ke proyeknya. Jadi, di praktikum 3, kita akan pelajari tentang self provisioning di Vagrant. Yang pertama kita akan lakukan adalah menginisiasi Vagrant filenya dengan membuat folder bernama, di sini kita menggunakan nama folder contoh 4. Kemudian jalankan program ini di contoh 4 yang akan memberikan output sebuah vagrant file di dalam folder contoh 4 tadi. Kemudian kita akan mengubah isi dari background filenya seperti yang ada di modul yang tertera di layar. Kemudian setelah itu simpan background file yang sudah diubah dan kemudian menjalankan eh, background filenya dengan mengetikkan komen background up. Jika proses di background up sudah selesai, kita akan masuk ke shell virtual machine dengan komen background SSH. Diikuti dengan nama VM-nya. Di sini kita akan masuk ke VM1 terlebih dahulu. Baik, selanjutnya untuk menjalankan Vagrant SSH di VM1, kita coba di VM2-nya. Untuk VM2 yaitu eh, melakukan menginputkan sudo sistem CTL status hproxy. Hasil outputnya itu menginstal load balancer. N-nya gimana, guys?
Coba di Ctrl X. Ctrl C. Oh, Ctrl C. Oke, selanjutnya lanjut ke virtual machine 3, yaitu eh, menginputkan command sudo systemctl status mysql. Hasil dari output tersebut yaitu menginstal DB server MySQL. Eh, Kesimpulan dari praktikum 3 yaitu memberikan pemahaman tentang proses pembuatan dan pengelolaan virtual machine menggunakan Vagrant, serta penerapan provisioning untuk otomasi instalisasi perangkat lunak pada VM. Provisioning adalah proses pengaturan lingkungan virtual melalui script yang memungkinkan penginstalan dan konfigurasi otomatis software di VM tanpa campur tangan manual. Melalui praktikum ini diharapkan eh, mahasiswa dapat memahami cara mengelola infrastruktur virtual menggunakan Vagrant dan mengotomasi proses provisioning serta memperoleh keterampilan dalam konfigurasi layanan seperti load balancing, web server, dan database server dalam lingkungan virtual. Nah, baik. Baik, pada praktikum selanjutnya, yakni praktikum 4, kita akan mempraktikkan berkenaan dengan Vagrant Ansible Provisioning. Pada praktikum ini, kita akan membuat 3 virtual machine. Yang pertama diawali dengan membuat file untuk virtual machine-nya terlebih dahulu. Nah, di sini file virtual machine-nya karena sudah dibuat, maka dapat dilanjutkan dengan melakukan modifikasi isi dari Vagrant file-nya seperti berikut. Apabila Vagrant file sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai dengan modul, maka kita bisa membuka juga web, membuat juga file baru yang dinamakan web.yaml yang nanti isinya eh, akan diisi dengan Ansible Playbook yang berisi konfigurasi instalasi web server yang akan dijalankan di VM1 dan VM2. Gambarannya seperti berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kartika. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita membuat file lagi dalam directory contoh tadi dengan nama file lb.yml. Untuk isi filenya yaitu seperti pada yang tertera pada modul yang bertujuan untuk mengkonfigurasi FM3 agar berfungsi sebagai load balancer menggunakan hproxy. Nah, seperti ini isi dari file tersebut. Lalu selanjutnya akan melakukan Vagrant up setelah membuat file dan mengubah isi file pada beberapa file tadi. Setelah perintah Vagrant up berhasil, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke perintah Vagrant SSH gunakan untuk menuju ke sel setiap FM-nya. Pertama kita masuk ke Vagrant SSH FM1. Setelah itu kita memasukkan perintah sudo system ctl status apache 2. Nah, dari perintah tersebut akan menunjukkan hasil
running yang menunjukkan Apache sedang aktif dan kapan terakhir kali Apache dijalankan, lalu di mana letak file konfigurasinya. Setelah itu kita dapat keluar dari FM1 menuju ke di sini juga tertera informasi mengenai IP address-nya. Lalu di sini kita mengecek melalui website tersebut untuk sebagai hasil running perintah tadi. Seperti ini hasil running dari websitenya. Lalu berikutnya kita masuk ke FM2, keluar dulu yaitu dengan exit dan background SSH FM2. Nah, lalu muncul hasil seperti ini sama seperti tadi, yaitu menunjukkan bahwa Apache juga sedang running dan kapan terakhir kali Apache dijalankan, di mana letak file konfigurasinya. Lalu setelah itu kita masukkan perintah yang sama, yaitu systemctl status Apache 2. Nah, seperti ini hasilnya dari running creator tersebut, dan kita juga bisa melakukan hal yang sama pada VM1, yaitu dapat mengecek melalui web juga mengenai hasil running perintah tadi dan menunjukkan hasil yang sama seperti ini pada tampilan webnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rangga. Oke, selanjutnya akan memasuki ke VM3 dengan background SSH VM3. Di VM3 ini akan menginstal yaitu load balancer dengan Hux proxy. Untuk mengecek apakah proxy sudah diinstal dengan status proxy. Nah, untuk VM3 udah berhasil terinstall dengan konfigurasi Ansible seperti tadi. Dan untuk kesimpulan dari akhir dari Ansible, yaitu kita telah berhasil menginisialisasi dan mengkonfigurasi beberapa virtual VM menggunakan Vagrant serta menjalankan VM yang telah dikonfigurasi melalui Ansible Provisioning. Dan Ansible sendiri adalah alat otomatisasi yang digunakan untuk melakukan provisioning, konfigurasi, dan manajemen infrastruktur secara otomatis. Dan Ansible kita dapat mengolah dan mengkonfigurasi server atau VM tanpa perlu melakukan instalisasi perangkat lunak secara manual setiap kali. Dan tentunya mempermudah pengelolaan lingkungan infrastruktur yang kompleks dan menghemat waktu dan memastikan konsistensi dalam konfigurasi di seluruh VM. Dan untuk pembedanya antara praktikum 3 dan praktikum 4, dan untuk praktikum 3 itu untuk provisioning dan untuk kedepannya tidak dianjurkan dikarenakan untuk maintenance kedepannya akan lebih susah. Dan untuk dalam selanjutnya makanya di Ansible ini di project ini praktikum ini membuat sebuah playbook, dan di dalam playbook masing-masing akan membuat tas-tas yang akan langsung bisa digunakan dari masing-masing VM yang akan kita buat. Itu maka dari itu Ansible kedepannya akan lebih mudah untuk maintenance self provisioning. Dan sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.